apakah boleh atau tidak melaksanakan lagi sholat witir? Karena ada yang bilang tidak boleh melaksanakan sholat witir 2 kali dalam semalam. Mohon pencerahannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat witir adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Witir itu dilakukan setelah melakukan sholat isya. Apakah setelah tarawih atau sebelum tarawih? Umumnya setelah tarawih. Dan sebaik-baik witir dijadikan penutup sholat, bukan harus. Kalau memang seandainya kita mau sholat, jadikan sholat witir di akhir sholat kita. Tapi bagi yang sudah witiran setelah tarawih, bukan berarti kalau bangun malam, bangun lagi nggak boleh sholat sunnah. Nggak, tetap Anda boleh sholat sunnah. Cuman pertanyaannya apalah? Apakah saya mengulang witir lagi agar jadi penutup? Tidak. Anda tidak perlu melakukan witir lagi. Sebab kalau Anda witir lagi, maka tidak ada lagi witir. Sebab witir dengan witir jadi genap. Maka la witrani fi lailah wahidah. Maka cukup dengan witir setelah tarawih. Tinggal malam harinya Anda melakukan sholat sebanyak-banyaknya, nggak pakai witir. Nggak ada witir 2 kali. Tapi kalau Anda sudah witir di awal waktu, malam harinya Anda boleh bangun melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Jangan seperti sebagian pemahaman orang, kalau sudah witir ditutup, nggak boleh kita sholat sunnah. Nah, ini kalau salah paham itu repot. Anda bangun malam, Anda boleh melakukan sholat apa saja, kecuali witir tidak perlu tidak usah mengulang witirnya lagi, karena tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada hadirin jamaah perempuan yang ingin langsung bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan 1 orang 1 pertanyaan. Diawali salam dan sholawat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf, Buya, izin untuk bertanya. Di keluarga saya... Sebentar Ibu, kalau nanti masuk aib kekurangan nggak usah dilanjutkan. Ya. Saya tidak tahu. Sebelum terlanjur ngomong, jika ada aib kekurangan nggak perlu bercerita. Ya. Ini yang dimaksud begini, ada ibu menyusui, ya tadi Buya mengatakan bahwa tidak diwajibkan untuk berpuasa diantaranya ibu menyusui. Kalau masih menyusui, kemudian dia tetap bisa melaksanakan puasa, itu bagaimana? Apakah puasanya ini sah atau bagaimana? Dan juga anak kecil, ada yang sudah dibiasakan untuk berpuasa. Masih usia TK begitu Buya. Itu bagaimana juga hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang bertanya, bagi seorang wanita hamil memang tidak wajib berpuasa. Cuman kalau puasa sah. Ada orang yang lagi sakit memaksakan puasa, puasanya sah. Tapi bisa menjadi haram kalau membahayakan. Kalau bicara sah, sah puasanya. Kalau mau nih, dia tidak makan, tidak ini. Berbeda hanya untuk haid dan nifas saja yang dianggap puasanya tidak sah. Selebihnya puasanya sah. Sama orang gila. Orang gila puasanya nggak masuk. Sama anak kecil. Tapi kalau sudah anak kecil yang sudah tambias Ibu, tambias ini bisa diajak ngomong, bisa ngerti, bisa menjaga ini nggak boleh, maka sah puasanya. Kalau anak yang sudah berakal, anak kecil sudah mulai ada akalnya, namanya anak usia tamyiz, rata-rata umur 7 tahun. Kalau sudah anak kecil TK, kalau memang TK dilatih Bu, dan dia bisa menghindarkan, berarti dia, karena masalah umur itu memang ada perbedaan. Apakah harus 7 tahun? Bisa saja umur yang anak, umur tamyiz belum sampai 7 tahun, tapi anak tersebut tampak dia memang akalnya sudah paham. Diajak, jangan makan dan minum, dan dia merasa paham. Kalau sudah begitu boleh. Dan puasanya anak-anak semacam itu sah. Tapi tidak wajib bagi dia berpuasa. Tapi orang tua nggak boleh maksakan anak kecil suruh puasa sampai 30 hari dan seterusnya. Hanya gara-gara dianjain membeli sepeda nanti. Kalau akhirnya dia tersiksa. Memaksakan diri untuk puasa agar dapat sepeda. Akhirnya anaknya sakit, kurang gizi. Nah seperti itu. Jadi puasanya sah Ibu, puasanya tetap sah. Tapi apakah yang terbaik puasa? Nggak perlu maksakan ibu hamil.
Anakmu harus disayang dong dengan ASI yang sehat. Sebab kalau orang tuanya nggak ada makannya, ASInya juga pahit barangkali. Anaknya nyusu nggak senang dia. Karena nggak ada asup, nggak ada yang masuk ke ibunya. Sehingga nyusuinya pun menjadi berantakan. Nah, kalau nyusu saja begitu, hamil juga sama sebetulnya. Maka sudah kemurahan dari syariah, ambil saja, nggak usah pusing. Demi kebaikan seorang, kebaikan janin. Kalau nanti janinnya nggak sehat, beribadah kan tidak dengan hawa nafsu. Maksudnya harus puasa ini Ramadan. Tahu dari kemarin Ramadan juga tahu, semua orang tahu kok. Kenapa kamu pakai gaya-gaya seperti itu? Islam itu indah, nggak usah pakai maksakan, pakai hawa nafsu nggak perlu. Itu saja, Allah a'lam bishawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.